Hai. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke TOEFL Review Exercise Skills 1 sampai 51. Nah, ini kita akan bahas 10 nomor ya, yang tentunya kita ambil dari buku Longman ya, buku TOEFL ITP. Nah, ini yang ini 10 nomor ya. Sebelum teman-teman menyimak pembahasannya, bagi yang belum mengerjakan soalnya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu boleh dilihat dari sini ya soalnya ini di post aja video saya, di post aja, kemudian disimak dulu ya, dikerjakan dulu soalnya, maksud saya boleh, silahkan. Oke, di post dulu. Oke, saya perlihatkan soal yang berikutnya sampai 5-10. Nah, ini teman-teman bisa post dulu, dikerjakan dulu ya, bagi yang belum mengerjakan dan bagi yang mau, silahkan dikerjakan dulu, di post dulu. Oke, kita lanjut. Nah, PDF untuk soal ini juga sudah saya pasang linknya ya di deskripsi ini ya, video ini di YouTube tentunya. Jadi silahkan teman-teman bisa mendownload file PDF-nya seperti itu. Untuk teman-teman kerjakan, kalau mau yang ngeprint ya, kalau mau print ya silahkan di print. Oke, kita sekarang mulai membahas soal mulai dari nomor 1. Saya perbesar dulu. Oke, biar jelas dilihat. Nah, prinsip umum dalam menjawab soal TOEFL structure, kita harus selalu menganalisa, kita harus mulai ya. Jadi kita harus mulai dulu menganalisa yang mana subjeknya dan mana verb. Karena kan secara umum yang diujikan itu kadang subjeknya dihilangkan atau mungkin verbnya yang dihilangkan ya. Yang lain selain itu ya hanyalah pelengkap, anggap aja nggak ada ya, seperti itu. Nah, kita mulai dengan, saya pribadi suka mencari verb dulu ya, karena kalau kita sudah mendapatkan verb itu berarti subjeknya nantinya ya tinggal cari sebelum verb itu kan. Itu jadi mudah ya untuk mendapatkan subjek setelah kita mendapatkan verb. Oke. Di soal kita lihat di sini belum ada verbnya ya. Oke, belum ada verbnya. During ini hanyalah preposisi. Oke. Ini berarti di early 19th century berarti hanyalah objek dari preposisi, karena preposisi kan pasti ketemu dengan noun ya. Jadi ini hanyalah objek gitu, noun, objek gitu. Dan itu bisa dicoret sebenarnya, ini tidak mengganggu pola kalimat sama sekali. Apalagi ada koma di sini kan. Nah, anggap aja nggak ada. Oke, anggap aja nggak ada. Alta California juga ini satu frasa ya. Sama aja kalau kita bilang Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, jadi Alta itu merupakan daerah di California. Oke, anggap aja satu bagian ini. Nah, kita lihat belum ada verbnya ya. Ini the sampai mission ini pasti subjek. Kenapa kita tahu dia pasti subjek? Karena ini kan noun, ya kan? Noun ya. Dan noun itu kawan-kawan hanya berfungsi dua ya, fungsi secara umum ya, secara umum. Ada kalau bukan sebagai subjek, dia sebagai objek. Itu aja kan? Sebenarnya noun juga boleh menjadi apositif, cuman kan kalau apositif itu nanti kentara, ada tanda koma 2 ya, seperti itu. Jadi dalam konteks ini jelas dia hanyalah sebagai antara subjek atau objek. Dan kalau objek itu jelas ya, karena dia sebelumnya ada preposisi. Objek ya, ini kan noun di sini nantinya. Ya, noun itu objek. Nah, karena the Spanish mission sebelumnya tidak ada preposisi yang membuatnya objek menjadi objek ya, itu berarti dia pasti sebagai subjek ya. Jadi the Spanish mission itu adalah subjek kalimat ini. Mau tidak mau ya dia harus menjadi subjek karena tidak ada preposisi depannya yang bisa membuatnya menjadi objek. Oke? Nah, itu berarti kita sudah punya subjek, tinggal cari verb aja. Oke? Tinggal cari verb. Pilihan berapa salah? Karena ada they-nya. They kan double subjek. Ingat ya, kalau sudah ada ya jangan cari lagi yang lain ya.
Ya, ingat satu aja ya, cukup ya. Satu pasangan cukup ya. Oke, jadi kalau Bravo salah ya, karena dia double subjek. Itu berarti C pun demikian. Ada they lagi double subjek. Nah, sekarang antara alpha dengan delta. Yang benar adalah alpha ya. Yang salah dengan delta karena ada it-nya. It ini nggak jelas. It ini kembali kemana gitu. Membuktikannya menjadi bagian dari ekonomi. Kita nggak jelas ya it ini kemana. Oke. Belajar. Jadi kalau tanpa it artinya, jadi misi orang Spanyol gitu ya di Alta California terbukti ya menjadi bagian dari ekonomi dan kapasitas produktif untuk region itu ya, daerah itu gitu. Kalau membuktikannya menjadi, kita nggak tahu membuktikannya apa gitu. Membuktikan Alta California, doesn't make sense ya. Jadi secara makna nggak jelas ya. Pokoknya di real test teman-teman, hindari aja kalau ada tiba-tiba ada it-nya dan tidak jelas kembali ke mana, seperti itu, oke? Tidak butuh alpha aja. Oke, lanjut nomor 2. Kalau tadi di soal nomor 1 dia kita istilahkan dengan istilah kalimat sederhana karena cuma ada satu pasang subjek dan verb. Di nomor 2 ini dia bisa dikatakan lebih kompleks karena ada konektor before ya. Itu berarti kalau satu konektor kita mencari dua verb atau kurang lebih maksudnya dua pasang subjek dan verb. Oke. Kita lihat di nomor 2, verb yang pertama adalah remain. Subjeknya adalah other hurdles. Still itu hanyalah adverb ya. Pelengkap aja gitu. Coret aja. Oke. Jadi pelengkap itu teman-teman, anggap aja tidak ada ya, seperti itu. Sama kalau misalnya kita bilang kemarin saya ke pasar. Kata kemarin itu kan pelengkap. Ada ataupun tidak ada kata kemarin, kalimat kita tetap sempurna. Saya ke pasar. Ya. Jadi hilang yesterday-nya, kemarin saya ke pasar tetap sempurna ya. Itulah fungsinya adverb ya, hanyalah pelengkap. Kita anggap aja nggak ada still, jangan mengganggu. Nah, itu berarti pola kita so far, subject verb, kemudian konektor di tengah. Setelah konektor, teman-teman pastikan subject verb ya, setelahnya gitu. Oke, subject verb. Ya, tinggal cari aja subject verb di bawah. Oke. Kita lihat alpha cuma ada subjek aja, maka pasti salah. Bravo juga verb aja, nggak ada subjeknya, pasti salah. Charlie ada subjek dan ada verb, oke? Berarti boleh jadi itu jawabannya. Delta, ini pasti salah karena ada konektor lagi. Kalau kita pilih delta, maka dia akan menjadi dua konektor yang akan membutuhkan 3 verb. Oke? Seperti itu. Jadi jelas ya delta jawabannya. Jawabannya adalah bravo. Sebenarnya pola kalimat tidak selamanya seperti ini ya. Tidak selamanya setelah konektor itu pasti ada subjek dan verb. Tentunya ada materi yang setelah konektor itu hanya membutuhkan verb. Ya, itu ada materi tertentunya. Olehnya sebenarnya dalam menganalisa kalimat, nanti teman-teman mungkin nggak tahu nanti ke depan kan. Ini kira-kira Kak di sini dalam utus ini konektor dulu, konektor subjek verb yang dibutuhkan atau konektor langsung verb saja gitu. Syukurnya dalam kalimat ini nggak ada kan yang pola konektor langsung verb ya. Ya berapa mungkin bisa ya? Ya bisa dalam konteks ini. Itu berarti ya ini ya. Ini yang mungkin sulit. Cara membedakannya sebenarnya, kalau teman-teman bisa bedakan ini adalah materi adverb clause. Ya. Kalau adverb clause itu dia pasti CSV, pasti ada subjek dan ada verb. Sementara yang pola CV yang konektor langsung verb, artinya boleh langsung verb, boleh juga CSV, konektor subjek verb, itu masuk di materi noun clause sama adjective clause. Jadi ada 3 clause kan yang memang wajib dipelajari, noun clause, adverb clause, adjective clause ya. Kalau memang belum dipahami itu nanti saya ini ya di deskripsi grup saya kasih masuk link video saya tentang materi itu ya. Seperti itu.
Kalaupun tetap masih ada pertanyaan, ya komentar aja ya, seperti biasa. Jangan lupa untuk komentar aja, tanyakan apa yang perlu dijelaskan lebih jauh. Nah, syukurnya dalam konteks ini, nah mungkin teman-teman bertanya, gimana caranya kita tahu Kak bahwa ini adalah adverb clause, ini adalah noun clause atau adjective clause? Salah satu cirinya, salah satu cara ya, tentunya ada beberapa cara. Dan tentunya cara ini tidak selamanya berhasil, yaitu dengan melihat konektor yang digunakan. Karena kan ada konektor yang memang digunakan di adverb clause, tidak digunakan di klausa lain. Ada juga konektor yang digunakan di noun clause misalkan, mungkin tidak digunakan di adjective clause, seperti itu. Ya, tapi tentunya ada juga konektor yang bisa digunakan, conjunction konektor ya, yang digunakan di adverb clause, juga digunakan di adjective, juga digunakan di noun ya. Jadi semuanya di jenis klausa masuk. Oke, yang jelasnya teman-teman tahu, oh before ini saya pelajari itu memang dia masuk kategori adverb clause, makanya dia pasti CSP setelahnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebenarnya termasuk mudah ya menjawabnya, karena dia pola parallel structure. Oke, saya tuliskan parallel structure. Oke, nanti mungkin di deskripsi grup link ini ya, YouTube ini, video ini saya masukkan ya materi saya, penjelasan saya tentang parallel structure. Kalau kita lihat teman-teman, paralelnya itu ini ya, to abandon, to plus verb, to plus adapt. Nah ya, jadi dia pola seperti ini. Saya perkecil sedikit untuk ambil posisi ya. Oke, jadi seperti ini kita lihat. To abandon. Oke, titik, kemudian koma, kemudian and, to adapt. Itu berarti di tengahnya juga harus to verb ya. Ini juga harus to verb, to verb ya maksud saya. Oke. Nah, tinggal aja cari aja to verb di bawah. Jawabannya adalah antara Bravo dengan Delta. Oke, Alpha sudah jelas salah, Charlie pun demikian jelas salah. Nah, ini mungkin yang kalau teman-teman belum bisa membedakan di sini, cara tahunya yang mana verb, yang mana bukan verb, yang mana Kak? Kalau akhiran it itu termasuk ini ya, jenis akhiran noun. Jadi ciri-ciri katakan ada, bisa kita bedakan ini adverb kah, ini adjective, ini verb dari akhiran katanya kan. Misalkan kalau noun ion, nes, it, ence ya. Kalau adjective ente, aus, al ya. Ada verb juga. Kalau verb itu ate, at tulisannya akhirannya, imitate misalkan. Kemudian juga fi ya, gamify ya, membuat jadikan game ya, gamify. Nah, itu berarti delta itu bukan verb maturity, yang benar adalah Bravo. Oke. Itu juga saya punya link sendiri untuk membedakan akhiran-akhiran tadi ya. Nanti mungkin bisa saya masukkan ke dalam gitu. Oke, ini kayaknya menjadi gelap ya. Oke, ini pencahayaan saya mati nih, low bed kayaknya. Oke, semoga masih terang. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini boleh jadi gampang sekali dijawab, boleh jadi juga susah dijawab. Karena dia ada materi tersendiri. Kalau teman-teman lihat, kita kan selalu, sebagaimana saran saya, selalu mulailah dengan mencari verb dulu. Di soal kita lihat belum ada kan verbnya di soal ya. Emang ini preposisi ya, ini preposisi. Oke, ini preposisi. Ini adalah preposisi. Itu berarti ini sampai ujung. Ini hanyalah objek. Ingat, objek bukan subjek. Objek. Kemudian of ini preposisi juga. Itu berarti tahun sampai mining ini adalah objek. Ini kan terlalu besar ya. Satu kok. Oke. Nah, itu berarti kita kehilangan verb ya. Di sebelah kanan ini juga kan noun juga kan. Noun juga ya. Belum ada verb. Ya, public open space juga objek gitu. Minimal kita harus mencari verb. Dan kemungkinan besar kita mencari verb dan subjek ya. Seperti itu. Kemungkinan besar kita mencari verb dan subjek. Nah, di antara pilihan cuma Charlie yang verb, subjek verb ya. Sayangnya it ini nggak jelas. It ini kembali kemana gitu. It-nya kembali kemana? Nggak jelas kan? Apalagi noun sebelumnya. It kan kembali ke noun ya. Ya, pronoun kan kembali ke noun. Aspek jamak. Tahun juga jamak ya.
nggak jelas ini. It ini kembali kemana gitu. Oke. Sebenarnya dalam beberapa konteks tertentu it bisa di awal kalimat tentunya tanpa mengarah kemanapun. Misalkan kita mengatakan it is raining, sedang hujan. It was Ali who take my book. Misalkan Ali yang mengambil buku saya. Cuman dalam soal TOEFL itu sangat jarang ya, seingat saya yang digunakan seperti itu ya. Kalaupun misalkan ada di awal kalimat tiba-tiba ada it ya. Misalkan gini, it was Ali. Umumnya ada konektor lagi setelahnya. That took my book. Took my book ya. Seperti itu. Ali, it was Ali that took my book. Dan itu pun sebenarnya kayak pemborosan kata. Makanya jarang muncul di TOEFL. Bilang aja kan, Ali took my book. Kan jelas, sama aja makna secara umum ya. Walaupun ada penekanannya yang berbeda. Tapi secara umum sama. Nah, ini sebenarnya jawabannya adalah alfa. Karena dia pola inversi. Nah, inversi kan dia pembalikan kan. Kita kan sudah pelajari inversi itu gini. Jadi negative expression ya, kemudian place expression. Nanti ketemu dengan verb dulu baru subjek ya. Jadi baik itu negative expression kayak never, only, scarcely ya. Itu kalau di awal kalimat maka kita bisa tebak, oh ini inversion, ini materi inversion ya. Nanti saya kasih linknya ya bagi yang belum pelajari ya inversion gitu. Oke, jadi negative expression ataupun place expression. Nah, kita lihat di soal ini ternyata keterangan tempat yaitu ya of mining towns, diantara ini ya, diantara aspek yang kayak the most revealing itu kayak yang paling kentara, yang paling jelas gitu ya, yang kelihatan gitu. Jadi aspek yang paling kelihatan dari daerah-daerah pertambangan, mining town. Nah, itu berarti tempat, berarti place expression. Itulah kenapa jawabannya lah alpha. Ya, kita butuh verb dulu kan, baru subjek. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, kenapa pilih alpha? Were kan bravo juga verb, sama-sama verb kan? Yes, betul, itu sama-sama verb. Cuman salahnya bravo karena subjek kita their positive ini kan noun singular kan? Nah, berarti kita harus menjawabnya was. Karena kalau were itu jamak. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Kalaupun ada jelas jangan lupa selalu tanyakan di komentarnya. Oke, kita lanjut ke ini, saya harus perkecil ya karena soalnya agak panjang gitu ya. Jadi kita harus perkecil sedikit. Oke, semoga kentara ya. Oke, lanjut nomor 5. Yang salah adalah delta. Oke? Karena seharusnya di sini pakai D ya, ini involved pakai D terakhirnya. Kenapa harus D? Karena be itu kawan-kawan tidak boleh ketemu dengan verb 1 ataupun verb 2. Ini pasti salah. Be maksudnya itu am, is, are, was, were ya. Am, is, are, was, were. Oke, were. Karena be itu hanya ketemu dengan be itu am, is, are tadi ya. Be ketemu dengan verb 3 yang nanti artinya pasif, dimakan, dibantu, diajar ya. Atau bisa juga ketemu dengan verb ing yang artinya sedang makan, I am eating ya. I'm studying. Bisa juga ketemu dengan adjective, bisa juga ketemu dengan noun, bisa juga ketemu dengan adverb. Itu pun adverbnya secara umum keterangan waktu dan tempat aja ya. Place and time. Oke, PT ya saya tulis ya. Place and time. Oke, itu aja dihafal. Oh, be ketemu dengan selain verb 1 dan verb 2. Verb 1, verb 2 pastikan salah. Oke. Lanjut ke nomor 6. Kita lihat ada kata ago. Million years ago. 50 juta tahun lalu. Nah, itu kan masa lalu ya. Yang namanya masa lalu ya jangan dikait-kaitkan dengan masa sekarang ya. Have ya. Oke, jadi maksud saya have itu kata kerja present kan? Ini kan present. Oke, ini kan lampau pas ya, teman-teman ya. Nah, makanya tentu tidak sesuai. Jadi mestinya di sini ganti dengan evolve aja, verb 2 aja gitu. Lampau kan verb 2. Pas ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus verb 2, Kak? Kenapa misalkan have ini tidak diganti aja menjadi had? Kan had lampau juga. Betul. Had juga lampau ya, cuman had dan verb 2 itu memang sama-sama lampau, tapi maknanya beda. Saya kasih contoh. Di bawah ya. Saya perbesar sedikit sini. Jadi I had eaten dengan I ate.
Ini kan sama-sama lampau. Ini verb 2 aja langsung kita istilahkan dengan simple tense ya. Bagi teman-teman yang belajar tenses ya. Ini kita istilahkan dengan perfect ya gitu. Ini juga pas. Oke. Had plus verb 3. Bedanya kawan-kawan untuk memudahkan ya, ingat aja ini untuk yang specific time. Oke. Untuk waktu yang spesifik. Kalau ini I had eaten untuk yang berdurasi. Durasi ya. Misalkan saya telah makan selama 15 menit. I had eaten for 15 minutes. Saya telah makan 15 menit kemarin sebelum dia datang. Oke, jadi kemarin saya telah makan 15 menit sebelum si dia datang. Ada durasi kan? Nah, kalau simple itu I ate at 2 p.m. Saya makan pada jam 2 pagi misalkan. I ate at 2 a.m. Itu nggak boleh kita bilang I had eaten, saya telah makan jam 2 pagi. Itu nggak bisa. Karena dia lebih ke durasi. Kalau yang specific time kayak itu tadi, jam 2, jam 3 itu kita menggunakan verb 2 aja. Sama dengan ago. Ago itu kan misalkan 2 tahun lalu kan spesifik ya. Oke, 2 spesifik, nggak ada durasi di situ. Itu ya. Tapi di TOEFL nanti kawan-kawannya. Kok tawan-tawan. Oke, jadi nggak ini ya, pasti ini kok. Pasti mereka nggak ujikan antara had dengan at verb 2 kok. Jadi jelas nanti. Mereka nggak mengujikan sampai sedetail itu. Mereka cuma mau tahu kita bisa membedakan yang mana lampau dan yang mana present ya. Nah, seperti itu pengalaman saya mengajar TOEFL ya. Bertahun-tahun ya. Oke, lanjut ke nomor 7. Di sini yang salah adalah bravo. Ya, di sini mestinya alike. Oke. Kenapa seperti itu? Karena ini perlu saya jelaskan ya, apa perbedaannya. Pokoknya intinya gini. Kalau like teman-teman, pasti ada noun setelahnya. Oke. Kalau alike itu sebelumnya linking verb. Linking verb itu yang bagaimana? Oke, saya kasih contoh. Linking verb itu semua to be tadi yang am, is, are, was, were ya. Juga termasuk kosakata yang kayak begini, appear, yang nampaknya ya, sound, kedengarannya, kemudian grow, tumbuh, kemudian smell, ya. Pokoknya ini dan lain-lain ya, teman-teman Google aja, banyak kok itu listnya ya, gitu. Cara mengetahuinya bahwa ini linking verb, dia ketemunya dengan adjective langsung. It sounds nice, oh sound great, he looks juga masuk ya. He looks beautiful kan? Kita nggak bilang he looks beautifully, oke? It sounds nicely, enggak ya? It sounds nice. I feel juga masuk. I feel sick, ya. Jadi kan secara umum sebenarnya verb itu ketemu dengan adverb. He ran quickly. He is eating silently. Dia makan dengan diam-diam gitu ya. Oke, jadi secara umum sebenarnya verb itu ketemu dengan adverb. Khusus untuk yang linking verb dia ketemu dengan adjective. Oke? Nah, kenapa kita agak jauh ya? Ini untuk memperjelas saja, tambahan aja gitu ya. Prinsipnya gini, kalau teman-teman mendapatkan kata alike, pastikan sebelumnya itu linking verb. Kalau teman-teman mendapatkan kata like, dimanapun konteksnya, pastikan setelahnya itu adalah noun. Ya, karena kan dia artinya seperti ya, preposisi sebenarnya. Ini kalau saya jelaskan jauh lagi ya, dia dua fungsi sebenarnya, preposisi dengan adjektif. Dan adjektifnya itu pasti noun. Ada materi sendiri ya, ini, jadi mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi ya ke situ ya. Nanti mungkin bisa kalau teman-teman butuh bilang aja Kak, ada linknya Kak, atau kalau saya ingat nanti saya pasang di deskripsi ya. Oke. Jadi jelas tadi ya, ini kan linking verb kan? Ini linking verb. Ya, linking itu artinya menghubungkan, kata kerja yang menghubungkan maksudnya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Ini menarik. Ini cuma masalah word order, susunan kata ya. Kita lihat ini adjective, ini noun. Frasa kita kan mestinya adjective plus noun. Nah, jadi agak beda ya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita bilang guru yang baik misalkan. Guru baik ya, guru yang baik. Mestinya kan kita bilang teacher good, iya kan? Nah, tapi dalam bahasa Inggris kita bilang good teacher. Kenapa bisa seperti itu? Karena
Good adalah adjective, teacher adalah noun. Jadi harus dibalik ya. Nah, ini terbalik. Dan mestinya kita bilang correct completion. Seperti itu. Nomor 9, kita lihat di sini ini various ya. Various ya. Jadi bervariasi. Ini not ya, sorry ini. Not only in time, tidak hanya dalam waktu tapi juga in space. Time and space, ruang dan waktu ya, seperti itu. Nah, yang salah di sini adalah 9, alpha ya maksud saya. Used. Mestinya dia using. Oke. Ini materi present participle dan past participle. Atau untuk membedakan antara verb 3 dengan verb ing. Kalau verb 3 kan dia pasif, ya kan? Kalau verb ing kan dia berarti aktif ya. Ini verb 3 aktif. Verb ing itu yang pasif ya. Verb ing itu aktif, verb 3 pasif. Ini kan dia sebenarnya mestinya menjelaskan, ini kan dari sini ya. Mestinya menjelaskan pause. Jadi kalau kita terjemahkan digunakan suara, kan tidak masuk akal. Mestinya pause itu menggunakan suara ya. Jadi katanya pause yang menggunakan suara ya, yang bervariasi tidak hanya dalam lingkup waktu tapi juga ruang, itu maksudnya. Ya masa digunakan suara? Kalaupun misalkan mau digunakan, normalnya ada by-nya kan. Use by, digunakan oleh pause misalkan gitu, oke? Jadi salah di situ. Itu satu cara dari segi aktif pasif. Cara kedua, mungkin teman-teman gimana Kak cara tahu bahwa di sini use itu verb 2, verb 3 gitu. Kenapa bukan verb 2 di situ? Oke? Jadi use ini teman-teman tentunya bisa verb 2, bisa verb 3. Secara rumus kemarin kita sudah pelajari bahwa cara membedakannya kalau verb 2 ini rumus umum ya, nggak berlaku 100%. Ada beberapa pengecualian tentunya, tapi ini cukup membantu dalam menjawab soal TOEFL nantinya. Verb 2 itu ketemu dengan noun. Verb 3 itu normalnya ketemu dengan preposisi. Nah, kalau kita lihat di soal di atas, di sini kan setelahnya noun. Itu berarti dia bisa ditebak verb 2. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau dia verb 2 Kak? Kenapa salah di situ kalaupun dia misalkan verb 2? Jelas salah, karena kalau dia verb 2 itu berarti kalimat kita akan memiliki double verb. Jadinya may communicate sebagai verb, kemudian use juga verb 2 verb. Double verb tidak ada konektor. Maka jelas ya, yang salah adalah alpha. Oke? Lanjut nomor 10. Nah, masuk lagi verb 2 dengan verb 3 ya. Kita lihat di sini, yang salah adalah Charlie ya. Ini ingat, connector which itu pasti setelahnya ada verb. Ingat, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa konektor itu tidak selamanya setelahnya ada subject verb, kecuali untuk yang adverb clause. Ini dalam konteks ini dia adalah adjective clause ya. Kalaupun misalkan teman-teman nggak tahu ini mau adjective clause kah, mau noun clause, dalam konteks ini masih bisa kok dijawab. Intinya setelah konektor itu pasti ada verb. Oke, setelah konektor pasti ada verb. Nah, health ini kan dia kalau bukan verb 2, verb 3. Oke, kalau dia verb 2 misalkan itu berarti sudah sempurna ya, sudah ada konektor, sudah ada verb. Kalau dia verb 3 berarti bukan kan? Ingat, verb 2 itu dianggap verb ya, main verb ya istilahnya. Verb 3 itu tidak dianggap verb, dia adalah adjective. Oke? Dia itu bisa dianggap verb kalau misalkan di depannya ada be ya, he is eaten, dia dimakan ya, seperti itu. Ingat aja, verb 3, verb ing itu mudahnya jangan anggap verb, oke? Itu tentunya kayak semacam prinsip umum, prinsip dasar dalam belajar TOEFL ya. Verb 3, verb ing jangan dianggap verb. Itu berarti hell di sini boleh jadi dia verb 2, boleh jadi verb 3. Dalam konteks ini, sebagaimana yang tadi kita sudah pelajari, kalau verb 3 itu dia secara umum ketemu dengan preposisi. Di sini ada preposisi kan? Berarti kita bisa tebak dia adalah verb 3. Cara keduanya untuk mengetahui apakah dia verb 2, maknai verb 2 dan verb 3 itu paling gampang itu kalau bisa kita maknai ya, artikan gitu. Pameran, hold artinya mengadakan ya, hold, held, mengadakan. Namanya pameran itu diadakan, tidak mungkin pameran mengadakan ya, gitu. Pameran itu diadakan. Nah, dari konteks itu maka bisa kita semakin yakin di sini pasti dia adalah verb 3. Nah, kalau dia verb 3 berarti kita hanya memiliki adjective setelah connector which.
itu berarti kita butuh verb. Nah, supaya benar di sini kita bisa tambahkan ini lampau, mestinya which was ya. Nah, yang diadakan. Kalau ada which was berarti yang verbnya adalah was, seperti itu. Oke? Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Itu aja mungkin. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.